Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Saya selalu berdoa agar supaya kekasih Tuhan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu suasana hati pengikut Kristus yang setia. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman. Dan bukan hanya mengerti saja, namun kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Suasana hati pengikut Kristus yang setia. Mari kita buka di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah kekasih Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, itu menggambarkan tentang hidup orang fasik seperti apa. Dan di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat yang ketujuh, itu menggambarkan pengikut Tuhan yang setia. Nah kekasih Tuhan, kita akan melihat bersama-sama pengikut Tuhan yang setia itu suasana hatinya seperti apa. Nah itu yang sangat penting. Mari kita melihat yang pertama, pengikut Tuhan yang setia, suasana hatinya seperti apa? Hatinya percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kita lihat lagi di dalam Mazmur tadi, Mazmur 28 ayat yang ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Cukup dulu sampai di situ. Garis bawahi kalimat kepadanya hatiku percaya. Nah kekasih Tuhan, jadi pengikut Kristus yang setia dalam keadaan apapun hatinya harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan melihat keadaan, jangan memilah-milah keadaan, tetapi dalam keadaan apapun pengikut Kristus yang setia harus tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-7 dikatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah kekasih Tuhan, seringkali ketika kita mendengar kabar celaka, musibah, wabah, bencana, membuat kita menjadi takut sehingga ketakutan menguasai hidup kita. Nah seringkali itu yang terjadi. Nah kekasih Tuhan, saya mau menegaskan kepada kita bahwa pengikut Kristus yang setia tidak pernah takut dengan kabar celaka, kabar wabah, musibah, dan kabar apapun. Tidak pernah takut. Orang-orang pengikut Kristus yang setia tidak pernah takut, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Nah kekasih Tuhan, kita dianjurkan Tuhan untuk waspada dan berjaga-jaga, bukan takut. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk takut menghadapi musibah, wabah, apapun yang terjadi. Tetapi yang Alkitab ajarkan yaitu kita waspada dan berjaga-jaga. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah kekasih Tuhan, ketika kita takut itu artinya bahwa kita sedang memamerkan ketidakpercayaan kita terhadap Kristus kepada dunia ini. Ingat baik-baik kekasih Tuhan, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ketika kita takut itu artinya bahwa kita sedang memamerkan ketidakpercayaan kita terhadap Kristus kepada dunia ini. Jadi kita harus hati-hati kekasih Tuhan. Nah kekasih Tuhan, kalau kita mengatakan saya adalah pengikut Kristus yang setia, maka dalam keadaan apapun dan kalau kita mendengar berita apapun, hati kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Sekali lagi, hati kita harus tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Walaupun kita mendengar banyak berita-berita di luar sana yang menakutkan orang dunia, tetapi kita anak-anak Tuhan pengikut Kristus yang setia, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi anak-anak Tuhan. Nah itu yang pertama. Yang kedua kekasih Tuhan, suasana hati pengikut Kristus yang setia
adalah hatinya beria-ria. Kita lihat lagi di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7, ayat yang tadi kita baca. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Cukup dulu sampai di situ. Garis bawahi kalimat beria-ria hatiku. Nah, kekasih Tuhan, dalam keadaan apapun, pengikut Kristus yang setia, suasana hatinya harus selalu beria-ria. Artinya suasana hati kita selalu bersuka-suka, bersenang-senang, bergembira dalam keadaan apapun. Nah, kekasih Tuhan, keadaan yang terjadi di dunia ini jangan sampai membuat hati kita ini sedih, susah dan sebagainya. Yang diinginkan Tuhan dalam keadaan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, suasana hati kita harus selalu bersuka-suka, bersenang-senang, bergembira, beria-ria. Itu yang diinginkan Tuhan. Masih ingat satu lagu lama dikatakan begini, hati yang gembira, haha, adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Nah, itu yang diinginkan Tuhan. Hati yang gembira ini adalah obat. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mau sembuh dari sakit penyakit kita, maka milikilah hati yang gembira, adalah obat. Jadi kekasih Tuhan, pengikut Kristus yang setia harus memiliki suasana hati yang beria-ria dalam segala hal. Itu yang kedua. Yang terakhir kekasih Tuhan, suasana hati pengikut Kristus yang setia yaitu selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan nyanyian. Nah, kita lihat lagi ayat yang tadi kita baca, Mazmur 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Garis bawahi kalimat, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sekali lagi saya mau mengatakan, dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, hati-hati bagi kekasih Tuhan yang tidak suka dan tidak pernah nyanyikan pujian atau lagu bagi Tuhan. Hati-hati kekasih Tuhan, karena bisa jadi dia bukan pengikut Kristus yang setia. Coba bayangkan, di rumah tidak pernah nyanyikan pujian lagu bagi Tuhan. Datang ke gereja, orang lagi bersemangat, bersuka cita menyembah Tuhan, dia berdiam saja, tidak pernah nyanyi. Hati-hati, karena orang yang seperti itu bisa jadi dia bukan pengikut Kristus yang setia. Nah, kekasih Tuhan, saya kenal seorang ibu. Dia suka bernyanyi, kadang dia putar lagu rohani dan dia ikut bernyanyi. Tapi kalau saya mau jujur, suaranya nggak enak. Yang nggak enak didengar, karena memang dia bukan seorang penyanyi. Tetapi ketika dia bernyanyi, dia sangat serius, dia menikmati setiap kata-kata dalam lagu itu. Kadang dia terbawa emosi sampai nangis. Nah, kekasih Tuhan, saya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan ibu ini adalah dia sedang menaikkan syukur kepada Tuhan dengan nyanyian, walaupun mungkin suaranya nggak enak. Itu yang diinginkan Tuhan, kekasih Tuhan. Kita harus naikkan syukur kepada Tuhan dengan nyanyian. Dengan nyanyian itulah kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, pengikut Kristus yang setia harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan nyanyian dan lagu dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Jangan lupa, jangan sampai kita tidak memuji Tuhan, kita tidak bernyanyi bagi Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, kita harus naikkan syukur kepada Tuhan melalui pujian, nyanyian yang kita naikkan, lagu yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mengatakan saya adalah pengikut Kristus yang setia, maka itu dapat terlihat dan dibuktikan ketika kita menghadapi masalah
dalam hidup kita. Apakah hati kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Apakah hati kita tetap beria-ria, bersuka-suka, bersenang-senang dan bergembira? Apakah hati kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan nyanyian? Ataukah kita menghujat, memarahi Tuhan? Nah, kekasih Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita, pengikut Kristus yang setia adalah orang yang memiliki suasana hati yang tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, tetap beria-ria, bergembira, bersenang-senang, bersuka-suka dalam segala keadaan, dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan nyanyian dalam segala keadaan. Suasana hati seperti itulah yang dicari Tuhan dan yang diinginkan oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan firman ini, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam setiap permasalahan, problem yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suluh dan terang dalam hidup kami, agar supaya kami memiliki hati yang diinginkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah mengubah hati kami hari ini menjadi seperti hati yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.